Oke, next. Ya, jadi teman-teman ini, oh ya, sebelum kita perkuliahan, mari kita berdoa dahulu ya. Mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, selesai. Ya, ini ada chattingnya. Saya tahun baruan masih kerja, Bu. Ya, bagus itu. Biar cuan. Selesai. Oke ya, sekarang ini adalah agendanya pertemuan ke-13 ya teman-teman. Nah kemarin kita mulai libur tanggal 26 Desember ya. Nah sampai Januari ini, 3 Januari ini baru masuk. Jadi hanya satu pertemuan yang memang dulu saya ada kurangan satu pertemuan ya. Nah ini insya Allah mungkin saya gabung besok. Hari ini materi teman-teman. Besok minggu depan adalah praktek. Besok minggu depannya lagi itu adalah kita kemungkinan ya hadir di kampus ke lab ya, kita percobaan. Jadi minggu depan praktek untuk membuat virtual reality dengan Unity yang akan diimplementasikan pada Google Glass ataupun Oculus. Gitu. Jadi hari ini materi dulu. Berdasarkan RPS dari ITTS itu adalah hari ini itu physical modeling and rendering ya. Nah, ini di sini ya. Physical modeling and rendering kok di sini. Ya di e-learning ya sudah saya uploadkan RPS-nya. Saya masuk di sini aja. Jadi pertemuan 11 sampai 12 di sini ya teman-teman di-download materinya. Kalau mau lebih jelasnya tentang RPS ini ada di sini setelah link buku. Nah, ini adalah link rencana pembelajaran semester. Nah, ini yang lebih lengkapnya. Harapannya ini adalah sebenarnya saya harus merangkum apa yang sudah didapatkan di pertemuan kemarin. Harusnya ini nanti aja dulu, di skip aja. Maksudnya nanti sebentar ini saya buka yang di sini dulu. Nah ini ya, pertemuan mungkin masih rendah. Nah ini, pertemuan harusnya kan pertemuan 13. Pertemuan 13 itu adalah mungkin 13 sampai 14 ini ya di sini. 13-nya tidak ada tulisannya ya. Mungkin pertemuan 13-nya ini ya. 13 sampai 14 besok. Minggu depan maksudnya. Nah, ini hari ini. Rendering dan pemodelan fisik. Jadi, karakteristik rendering dan pemodelan fisik serta perbedaan rendering dan pemodelan fisik. Hari ini itu memahami konsep dari rendering dan pemodelan fisik pada augmented reality dan virtual reality. Ini. Apa itu rendering, apa itu pemodelan fisik, dan apa itu rendering pada pemodelan fisik. Jadi kalau kita lihat bawah lagi itu teman-teman ada keterangan sebenarnya. Ini adalah rancangan interaksi dosen mahasiswa. Ini harusnya aktivitas dosen itu mengulas materi ya. Dan aktivitas mahasiswa itu adalah mengungkapkan apa yang telah dipahami dari materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Harusnya saya review kalian satu-satu gitu ya. Ini ada 9 orang, tapi mungkin kita simak dulu ya nanti baru saya berikan pertanyaan. Kemudian menyimak penjelasan dosen ya pasti. Kemudian menyiapkan diri menerima materi yang akan disampaikan. Ini sebenarnya yang harus dilakukan mahasiswa. Finalnya harus seperti ini. Kalau kalian baca lebih di bawah lagi dan diingat bahwa ada kriteria penilaiannya itu kuis 10%, tugas akhir 20%. Kuis ini kayak yang dulu. Kalau kemarin itu kan kuis ini bisa berupa tugas ya teman-teman. Tugas
tugas 1, tugas 2, yang mana tugas 1 dulu itu membuat AR, kemudian membuat AR dengan AR Toolkit gitu ya. Nah, tugas akhir ini yang nanti UAS, termasuk di penilaian project UAS ya. Ada project akhir, ada UAS sendiri. Nanti saya jelaskan. Kemudian ada UTS. UTS yang kemarin itu ya, membuat sebuah AR dengan tema tertentu. Nah ini ada indikatornya. Ada tugas terlambat, tugas tidak terlambat, tidak mengumpulkan tugas. Di nol. Terus kemudian ini indikator nilai mata kuliah. Nah, itu sebenarnya sekilas saja mengenai RPS jika kalian buka. Ya, nah sekarang kita masuk materi. Virtual Reality Modeling atau model virtual reality. Model, jadi kalau umpama dikatakan model, berarti dia belum di rendering teman-teman, atau belum di running, di build, atau belum di dijalankan pada perangkat tertentu, misalkan di Android, belum dijalankan di Android, lalu belum dijalankan di PC. Nah, itu adalah sebuah model, belum dijalankan, jadi hanya modelnya, hanya sketsanya. Jadi virtual reality modeling di sini adalah kita akan membuat rencana sebuah konsep objek virtual reality seperti itu. Nah, ini contoh gambarnya. Sebuah virtual reality modeling, sebuah ruangan. Ada di sini kita bisa membuat ya kemarin ya, yang kemarin kan sudah kita ini atau HCI, Human Computer Interaction-nya atau desain interaksinya virtual reality kemarin, minggu kemarin membahas desain interaksi. Nah, sekarang adalah lebih mendalam lagi mengenai modelnya, dari desain interaksinya kemudian model. Nah, apa itu bedanya antara desain interaksi dan model dari virtual reality? Ini adalah the VR physical modeling. The VR physical modeling. Wording ini teman-teman, nggak bisa diapa-apakan. Nah, oke. Jadi the VR physical modeling, model fisik dari virtual reality, itu adalah ada yang namanya konsep haptic interface control. Jadi sebuah pengaturan haptic interface, pengaturan interface. Haptic kan kemarin kita katakan sebagai sebuah gaya gitu ya. Kalau di arti istilahnya itu haptic gaya atau diberikan sebuah gaya atau usaha. Tapi kita artikan secara konsep saja. Jadi haptic bergerak gitulah intinya. Sebuah pengaturan interface yang bergerak, haptic. Jadi the VR physical modeling dia ada yang namanya konsep control interface haptic atau haptic interface control, yang mana haptic interface control itu dibangun dari surface deformation, compliance and texture, hard contact, physical constraints, collision detection and grasping. Atau sebuah virtual reality, model fisik dari virtual reality itu dibangun dengan sebuah deformasi permukaan, sebuah tekstur, sebuah kontak hard atau kontak keras gitu, atau sebuah kontak hubungan, dan adanya sebuah kontak fisik, ada deteksi tepi, ada juga grasping, penggabungan grasping. Atau ya, intinya adalah model tersebut ya pastinya ada permukaannya, lingkungannya, apa lingkungan dari virtual reality-nya. Kemudian ada teksturnya, tekstur dari permukaan mungkin, atau tekstur di objeknya. Kemudian ada kontak, sebuah kontak antara mungkin objek dengan permukaan, objek dengan objek, dan sebagainya. Kemudian ada physical constraint, hubungan fisik, entah ini tangan bisa bergerak ataupun dia bisa. Nah, ini lebih jauh lagi nanti akan dibahas di bawah. Jadi VR ini
susun dari beberapa unsur-unsur ini. Surface deformation, lingkungan, compliance texture, tekstur objek, hard contact, hubungan kontak kontak hubungan ke antara objek ataupun antar lingkungan, kemudian ada physical constraints, ini juga hubungan juga tapi hubungan fisik, tadi hubungan keras gitu, hard contact, kemudian ini physical constraint ada nanti di bawah keterangannya. Kemudian ada collision detection, deteksi tepi, mungkin ini digunakan untuk AI mungkin ya, lebih detailnya VR yang mengandung AI, ada collision detection, deteksi tepi, dan ada grasping. Nah, hal ini yang dinamakan sebagai haptic interface, interface yang bergerak, interface yang melakukan sebuah aktivitas dinamis, berubah-ubah, sesuai dengan unsur-unsur ini. Itulah unsur-unsur virtual reality. Nah, kita santai aja teman-teman ya. Nih, jadi materi ini, ya itulah konsepnya VR. Next. Nah, ini adalah sebuah konsep yang diadapsi dari Popescu tahun 2001, The Haptic Rendering Pipeline, revisi. Jadi, traversal, ada force, ada taktil, ada display. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah ada sebuah istilah-istilah ya dari collision detection, kemudian dia berjalan kepada force calculation, force smoothing, force mapping, haptic texturing, yang mana nantinya akan ditampilkan dengan sebuah tampilan seperti ini. Kemudian next adalah application, ada scene traversal, view transform, lighting, projection, texturing, dan ditampilkan di sebuah komputer. Jadi bedanya ini alur ya, pipeline bisa dikatakan diagram atau alur. Alur dari rendering haptic, alur dari merender sebuah aktivitas yang haptic. Yang pertama, jika dia harus kita deteksi secara traversal, intinya dia ini kan ingin mendeteksi sebuah tepi dari benda itu ya, kan outputnya itu dia sentuhan itu ya. Pertama langkahnya harus ada langkah collision detection dulu, baru dihitung gaya force calculation-nya, kemudian di smooth, dilakukan applicating smoothing, kemudian di force mapping, dimappingkan, kemudian baru diaplikasikan kepada haptic texturing. Intinya ini teman-teman ya, paling gampangnya itu ini adalah alur ketika mau merendering sebuah gerakan mendeteksi sebuah objek gitu ya, dengan sebuah umpama di sini stick gitu ya. Contohnya ini kalau Oculus itu apa ya? Ya bisa dikatakan stick atau sensornya gitu. Itu harus ada langkah-langkah deteksinya dulu. Kemudian dilakukan perhitungan gayanya dan kemudian ditampilkan dan dilakukannya. Oh, ternyata kita bisa mendeteksi itulah objeknya. Itu adalah alur rendering. Kemudian jika ini adalah sebuah sensor, bagaimana bukan sebuah sensor yang ditampilkan tapi adalah sebuah hanya gambar saja yang ditampilkan. Nah, itu kita hanya perlu mengaplikasikan skin traversal, jadi ditampilkan saja gitu ya intinya. Kan rendering ini ada dua ya macamnya. Contohnya di sini display by sensor or display by monitor. Kalau display by sensor itu harus ada langkah-langkah deteksinya dulu. Kemudian kalau display by monitor itu adalah langkah-langkahnya adalah hanya menampilkan tampilannya saja ya. Ini ya, skinnya saja ditampilkan aja gitu. Ya seperti augmented reality itu ya. Itu termasuk yang haptic rendering versi just display by monitor. Jadi just langkah pertama adalah menampilkan skin traversal. Intinya adalah menampilkan sebuah skin gitu ya. Traversal bisa diartikan traverse, menampilkan. Kemudian view transform,
Di sini pastinya dia akan mendeteksi bentuk dari tampilannya itu, kemudian memberikan cahaya, dan memberikan sebuah proyeksi, mau tampilannya berapa ukurannya, proyeksi ya, projection. Biasa kalau tahu proyektor gitu ya. Ya sama saja, intinya projection ini adalah memberikan sebuah ukuran gitu. Mau tampilannya 1024 atau 512 atau bagaimana, itu projection. Kemudian diberikan sebuah texturing agar lebih bagus tampilannya, kemudian display, didisplaykan by itu sebuah rendering. Jadi kalau biasanya kalian tahu itu rendering, nah terutama yang ikut di animasi dan pemodelan tuh ya render, silakan di render. Oh itu pasti kan di build and run gitu ya, di Blender gitu. Nah rendering itu juga bukan hanya menampilkan saja, tapi juga bisa display by sensor ya. Di render kemudian kita bisa merunningnya itu dengan menggunakan sensor. Ketika berhasil, berarti sensor itu berhasil mendeteksi, umpama di sini deteksi tepi ya. Nah, dia berhasil mendeteksi tepi. Umpama sensor itu suhu. Oh, kita berhasil merendering sebuah sensor itu untuk mendeteksi suhu. Itu materi hari ini ya teman-teman. Jadi rendering. Rendering itu kalau kita tahu menyatukan ya sebuah beberapa aplikasi kemudian bisa ditampilkan. Nah, itulah alur dari rendering. Kemudian, oke, mungkin ditunggu dulu kali ya. Nah, ini gini aja ya. Nah, oke. Kemudian next ini ada, ini dibahas satu-satu teman-teman. Jadi tadi kita sudah membahasnya satu-satu. Nah, ini ya. Jadi ada collision detection. Sebuah objek menggunakan bounding box collision detection for fast response to type of bounding box with fixed size or variable size depending on enclosed object orientation. Fixed size is computationally faster but less precise. Contoh di sini variable size bounding box, fixed size bounding box. Nah, ini maksudnya collision detection itu konsepnya adalah menggunakan bounding box. Ya, kita tahu biasanya di sisap gitu ya, Visual Studio itu ada yang bounding, atau biasa di toolbox gitu ya. Di sebuah toolbox, entah toolbox NetBeans atau Eclipse, biasanya pemrograman itu ya, ada toolbox. Kalau mau buat versi GUI dari program itu kan ada toolbox, nama bounding box ya. Nah, ini yang dinamakan bounding box itu yang kubus ini ya teman-teman. Sedangkan yang ini kan dinamakan silinder ya teman-teman. Yang merah ini kan silinder. Yang merah muda ini yang bounding box. Jadi untuk mendeteksi sebuah tepi dari silinder ini, kita menggunakan konsep dari collision detection adalah menggunakan bounding box, sebuah kubus yang bertepi ya seperti ini. Nah, kemudian untuk mendeteksi tepi, di mana agar hal itu bisa melakukan komputasi secara cepat gitu ya. Dua tipe bounding box. Yang pertama fixed size dan yang kedua adalah variable size. Jadi kalau fixed size itu kita tidak bisa mengatur ya, mengatur ukurannya. Sedangkan kalau variable size kita bisa atur, bisa rubah-rubah. Ya seperti biasa kalian membuat visual GUI dari pemrograman ya, NetBeans, Eclipse, DKK, ini bisa diatur. Dan terakhir, fixed size is computationally faster but less precise. Jadi ya, kan bisa dilihat dari sini, fixed size bounding box, dia itu memang komputasinya itu cepat, tetapi presisinya, akurasinya dia kurang ya. Kalau umpama pakai variable size, dia kan kita bisa atur
se apa serenggang apa ya intinya kita bisa atur sedekat apa dengan dia sehingga persis bounding box-nya, persis seperti ukuran objeknya, bisa mepet sekali. Kalau fixed size kan tidak mepet, apa istilah mepet itu bisa dekat gitu ya, dekat dengan objeknya gitu ya. Nah itu, nah ini contohnya teman-teman, nanti di virtual reality kan pastinya kalian memakai sebuah stick untuk mengambil sebuah barang contohnya. Nah itu kalian memakai uh, konsep collision detection. Seberapa kalian mengukur dari objek ke stick kalian itu berapa ukurannya, size-nya, by variable size or fixed size. Nah, seperti itu bayangannya. Jadi nanti umpama memakai stick gitu ya, itu dipegang gitu, umpama bola dipegang atau gelas, nah itu nanti bisa komputasinya itu seperti apa, akurasinya benar nggak. Nah, ada collision detection, contohnya seperti konsepnya memakai garis-garis putus-putus ini. Oke, next. Nah, ini konsep ukurannya ya, nggak perlu kita bahas mendalam. Intinya ada sebuah koordinat untuk mengatur bounding box itu, letaknya untuk mengambil barang itu. Jadi sebuah sensor bisa mendeteksi sangat akurat dengan pengukuran koordinat tertentu. Nah, itu ada settingnya teman-teman nanti di Unity-nya, nanti bisa kita pelajari minggu depan. Ini kita ya belajar konsepnya dulu. Ini contohnya bila mana adalah undetected collision, tepinya tidak terdeteksi. Jika mana, nah, jika ini if longest distance d kurang less than v multiple of 1 per fps. Jadi jika jarak terjauhnya itu kurang dari kecepatannya, ini ya, v kan kecepatan, then collision is undetected. V is the ball velocity along its trajectory. Undetected collision ini jika dia semakin menjauh dari jarak yang kita tentukan gitu ya. Jadi dia nggak akan kedeteksi. Contohnya umpama objeknya itu di depan kita gitu ya, umpama gitu. Kemudian dia semakin jauh, nggak bisa kesentuh. Ya. Nah itulah yang dinamakan undetected. Errornya ketika ada kecepatan di objek itu. Nah jika barangnya memang objeknya itu diam, gampang teman-teman mendeteksi letaknya kan. Nah, gimana kalau objek itu tidak diam teman-teman? Bayangkan saja umpama kalian menyentuh di dunia virtual, objeknya itu tidak diam, kalian kan harus mencari. Nah, ketika dia tidak bisa berhasil mendeteksi sebuah objek tersebut, itu karena adanya jarak yang terlalu jauh yang diakibatkan dari kecepatan dari objek itu. Jadi umpama bola itu ya letaknya di sentimeter ke 1, kemudian bola itu bergerak akhirnya ke sentimeter ke 5. Padahal kita deteksinya di sentimeter ke 1 bisa diambilnya, kan nggak bisa. Itulah harus ada sebuah metode bagaimana jika bola itu bergerak. Bagaimana kita mengambil hal itu di dunia virtual. Nah, contoh ini. Ball at time t plus 1 per fps. Kemudian ini adalah longest distance. Kebalik ya teman-teman. Bacanya dari atas. Bola pada waktu t, kemudian jarak terjauhnya adalah sekian. Nah, ini adalah bola pada waktu t plus 1 per fps. Jadi harusnya bisa disentuh pada jarak terjauh ini, ternyata bolanya tambah ada di plus 1 di sini. Maka itulah yang menyebabkan tidak bisa tersentuh. Kemudian
Two-stage collision detection. For more precise detection, we use a two-stage collision detection, an approximate bounding box stage followed by a slower exact collision detection stage. Jadi dua bagian, dua strategi juga bisa disebut, dua cara untuk melakukan deteksi tepi, dua cara untuk melakukan deteksi tepi. Untuk lebih mendeteksi secara akurat, kita menggunakan dua cara deteksi tepi. Yang pertama adalah cara mendeteksi secara akurat bounding box, followed by a slower exact collision detection stick. Diikuti dengan deteksi tepi yang secara lambat mendeteksinya. Itu ya, slower exact ini intinya dia mendeteksinya dengan cara lambat gitu. Followed by a slower exact collision detection stage. Coba kita lihat di bagian bawah gitu ya. Maksudnya slower itu apa di sini? Ini adalah intinya yang pertama ya. Ini yang pertama, an approximate bounding box ya. Yang pertama adalah yang bounding box spanning multi-body pairs. If yes, pairwise exact collision detection. If no, simulation. Kemudian yang tadi kalau yes, collision response, and then simulation. Oh ya, jadi ini intinya mendeteksi tepi-tepi dari kotak kubus itu. Caranya dia deteksi dengan mencocokkan pairs ya, mencocokkan dari setiap bagian dari objek tersebut. Apakah sudah sesuai ujung kanan, ujung kiri, ujung ya kanan kiri di sini atas bawah itu apakah sudah sesuai? Kemudian jika sudah sesuai akan dipasangkan dengan deteksi tepi itu, eksak deteksi tepinya. Jika belum sesuai, disimulasikan lagi, dipasang-pasangkan lagi. Itu yang metode pertama ya, intinya mencocokkan gitu ya. Ya, next. Nah, ya ini yang kedua ya tadi ya, sama si satu. Intinya ini bagaimana cara AR/VR bekerja untuk mengambil sebuah objek virtual ini ya. Bagaimana mendeteksi sebuah objek yang ada di dunia virtual ya. Ini salah satu caranya adalah exact collision detection, mendeteksi tepi secara eksak benar ya. Contohnya ini adalah objek A. Objek A diletakkan di sebuah dunia virtual. Nah, ini contoh konsepnya. Intinya ini bagaimana caranya dia diletakkan atau dideteksi secara eksak garis-garisnya. Kita baca dulu, ini adalah internal Voronoi region, ada objek B, kemudian ada fitur F, kemudian ada external Voronoi region. Dan ini adalah objek A, ada objek B, objek A, objek B ini kubus, sedangkan objek A ini sebuah segitiga beruang. Nah, ini ada titik C, ada titik NF. Nah, ini kalau saya kira ini sebuah objek ini akan diletakkan di sini kira-kira gitu ya. Nah, rancangannya itu bagaimana cara mendeteksi nantinya jika diletakkan di situ itu akan seperti apa modelnya. Nah, ini kira-kira seperti itu ya. Harus dirancang sampai sebegitunya ya teman-teman di dunia virtual itu. Titik-titik letak dari objek tersebut. Kemudian ada yang kedua, di sini adalah surface cutting, cara kedua dari mendeteksi tepi. Jadi surface cutting atau pemotongan permukaan ya.
An extreme case of surface deformation is surface cutting. This happens when the contact force exceeds a given threshold. When cutting one vertex gets a collocated twin, subsequently the twin vertex separated based on spring and damper law and the cut enlarges mesh before cut and this mesh after cut. Ada V1, V2, and V1, V2, dan ini adalah cutting and instrument. Contohnya, ini contoh pisau gitu ya, cutting instrumennya, dan mesh after cut-nya adalah seperti demikian. Ini contohnya collision response surface deformation. Ada vertex 1, vertex 2, jika dipotong, ini adalah seperti ini gambarannya. Ya, ini perlu adanya simulasi demikian ya teman-teman ketika membentuk sebuah objek. Nah, makanya tadi dinamakan dalam modeling ya. Nah, kemudian yang kedua tadi, setelah mendeteksi sebuah tepi objeknya agar kita bisa meraih objek itu ya ketika kita sentuh. Kemudian ada force calculation. Apa itu force calculation? Itu adalah, nah contoh di sini. Nah ini ada gambar, itu enak ya teman-teman. Dari tadi tulisan. Nah sekarang gambar, ada gambar di mana ini adalah ada sebuah sensor interface haptic, di mana tadi yang berupa force calculation ya, penghitungan nilai gaya. Contohnya ini. Apa kira-kira adalah sebuah alat ya, ada haptic interface point, di sini ada objek poligon, di mana objek poligon ini ya miring gitu ya, ditarik atau digerakkan lah intinya, jadi miring seperti ini. Nah ini kaitannya dengan adanya gaya yang ditambahkan atau diberikan ke benda ini gitu ya, objek poligon ini. Nah ini yang memang seperti ini. Konsepnya nggak usah terlalu mendalam ya, intinya kita baca aja bahwa ada sebuah gaya atau nilai usaha yang ditambahkan pada objek tersebut. Ketika dibuat miring seperti ini kan berarti ada sentuhan ya untuk objeknya. Ini rumusnya gitu ya. Intinya di mana force output for homogeneous elastic object where F max is the haptic interface maximum output force. Nah, ini contohnya ketika diberikan sebuah F ya, F kan gaya, maka objek tersebut akan berpindah dari titik normalnya. Diam kan, terus akhirnya kasih gaya, dia berpindah D ya. D ini kan distance ya, jarak. Jadi berpindah tempat. D1, D2, and the penetration distance tergantung seberapa besarnya. Ada hard object, ada soft object. Ya, next. Nah, ini ya konsep-konsep dari gaya tersebut. Jadi di mana dia gaya itu dipengaruhi dari adanya K ya, nilai K itu massa ya, nilai massa dari objeknya, berapa beratnya, kemudian berapa jaraknya. Nah, itu bisa mempengaruhi gaya. Next saja, nggak terlalu mendalam di sini. Intinya benda jika diberikan sebuah sentuhan atau gerakan, nah benda itu akan bergerak sesuai dengan seberapa kita memberikan gaya pada barang. Contohnya di sini ada virtual finger, ada virtual button. Kalau kita pakai virtual finger ya, nah seakan-akan dia akan menjadi virtual button. Intinya finger kita ini akan menjadi virtual button gitu ya, di sebuah, kan nggak terlihat finger kita nantinya di virtual reality. Nantinya yang terlihat adalah ya mau dibuat seperti apa, namanya dibuat kotak gitu. Jika menyentuh maka kotak itu akan menjadi sebuah padatan seperti ini. Nah, contohnya jika diberikan gaya ditekan gitu, maka dia akan memberikan nilai force where U and R unit step function at M and N. Next.
Ini adalah slide 17 dari 61 ya. Oke. Mungkin kita nggak sampai jam 11 teman-teman, mungkin nanti sampai jam 10 aja teman-teman, biar kita nggak terlalu, nanti akan saya berikan um, ya modul untuk minggu depan, bisa dikerjakan hari ini sampai minggu depan, enggak, maksudnya bisa dibaca hari ini, enggak, bukan tugas ya, nanti akan saya berikan modul untuk dikerjakan minggu depan yang untuk praktek ya, jadi kita nggak perlu lama-lama materi ini buat belajar di minggu depannya. Ya, nah ini contoh lagi. Nah, ini coba lihat ada gambar ya di sini teman-teman. How we ya, how we reach atau bagaimana cara kita mencapai objek tersebut gitu ya. Ada ini ya teman-teman, ada apa namanya? Tulisannya di ini ada time life, apa ya? Time life berapa gitu ya, berapa menit gitu ya. Nah, ini berarti umpama dibuat sebuah game gitu ya, menyentuh ini berapa kira-kira berapa detik. Nah, itu nah ini apa namanya? Konsepnya ya. Izin kamu kamar mandi dulu ya. Oke, Fahmi, silakan. Ya, next ini ya intinya adalah diberikan sebuah gaya gitu ya. Nantinya objek itu akan bergerak atau tersentuh. Nah, ada nanti rumusnya. Ini nggak perlu dibaca intinya. Nah, pokoknya gaya itu bergantung pada jarak dan masa benda ya. Next, ini contoh kembali, ada force calculation. Nah, tadi ada kasus tadi ya, contoh studi kasusnya tadi, bagaimana cara menyentuh benda yang diam, bagaimana cara menyentuh benda yang bergerak. Nah, sekarang ada lagi, bagaimana cara kita menyentuh ketika ada virtual wall di sana, atau dinding pemisah. Ketika ada virtual wall, dia kan virtual wall kan kecepatannya kan dia kurang dari nol atau diam. Nah, ini contoh sebuah bola dipantulkan pada virtual wall tersebut. Nah, bagaimana cara dia kalau di dunia nyata langsung terpantul? Nah, kalau di dunia virtual nanti bisa-bisa bolanya masuk di dindingnya, padahal kan nggak mungkin. Itu harus ada rumusnya nantinya. Generate the force atau generate the energy during the sampling time to avoid system instabilities, we add a damping term. Jadi kita membuat sebuah bentuk seperti yang ada di dunia nyata. Itu intinya untuk menghindari sistem yang instability, sistem yang instan. Ya intinya tadi ya, harus sesuai dengan dunia nyata. Mama ada bola terpantul pada dinding, kalau di dunia nyata kan ya pastinya terpantul ya. Jangan sampai di program kita malah masuk ke dindingnya, atau mungkin ada lagi apa lagi gitu. Nah, itu harus ada rumusnya nanti untuk. Oke, itu minggu depan aja kita praktekkan. Next. Ya, kemudian langkah kedua adalah force smoothing. Tadi ada alur tadi ya, mendeteksi sebuah sensor tadi agar bisa sampai tersampai. Ada force smoothing. Apa yang dimasukkan dengan force smoothing? Ini konsep-konsep yang ada pada force smoothing. Yang pertama tadi adalah force setting ya. Force setting ini memberikan sebuah setting atau permukaan ya, permukaan gaya. Apa yang dimaksud ya? Kalau diartikan secara harfiah permukaan. Coba kita lihat di sini. Ini adalah contohnya polygonal surface, ini adalah cylinder surface, ini adalah polygonal surface kembali. Non-shaded contact force, real cylinder contact force, and contact force after shading. Coba dilihat, ini adalah yang ketiga. Ini adalah gabungan dari permukaan 1 dan permukaan 2. Ditandai dengan tanda putus-putus ya. Silindernya berikan kata putus-putus.
konsepnya saja smoothing ya teman-teman, melembutkan gitu ya kalau di bahasa Indonesia kan, tapi bukan melembutkan ya. Intinya bagaimana memberikan kesan yang uh, abstrak gitu ya, tidak berkelok-kelok tapi lebih halus gitu ya, dihaluskan permukaannya. Jadi lebih uh, sentuhannya agar mungkin lebih erat gitu ya sentuhannya, makanya dia haluskan dengan memberikan silinder surface dari polygonal surface. Awalnya itu objeknya itu poligonal seperti ini, surface-nya, permukaannya itu nggak rata gitu ya. Dia smoothing, dia berikan silinder surface di sini. Nah, ini maka jadilah yang bentuk ketiga ini, contact force after shading. Contact force. Jadi contact force after shading. Nah, dia berikan uh, bayangan sebuah silinder, permukaan silinder. Nah, ini yang lebih jelasnya lagi. The haptic mesh, a single hit, is not sufficient to capture the geometry of fingertip object contact. The curvature of the fingertip and the object deformation need to be realistically modeled. Screen sequence for squeezing an elastic virtual ball. Sebuah contoh ini adalah elastic virtual ball. Kalau kita buat biasanya bentuknya mesh itu ya, cube biasanya yang di blender itu ya, membuat mesh itu ada silinder, cube, ada dan lain-lain, ada monkey juga. Nah, itu biasanya kan nggak rata ya teman-teman, meskipun kita anggap rata, ternyata kalau kita zooming itu masih berbentuk adanya sebuah surface poligonal seperti ini. Maka itu dibentuklah ada namanya istilah force smoothing. Kita smoothing lagi agar permukaannya itu lebih rata lagi, berikan permukaan silinder agar dia menjadi lebih elastik, lebih terkesan elastik, agar kita sentuh dia bisa need to be realistically modeled. The curvature of the fingertip and the object deformation need to be realistically modeled. So we need smoothing the object to be realistic. Nah, di smoothing lagi, nggak boleh dari mesh langsung di render, tapi harus di smooth lagi agar lebih realistik gitu intinya ini. Nah, itu konsep ketiga kita tadi. Jadi dari deteksi, kemudian dihitung kalkulasinya agar kita bisa menyentuh itu ketika bergerak maupun ketika diam ataupun ada penghalang. Kemudian kita smoothkan lagi bendanya agar bisa tersentuh. Nah, setelah itu adalah konsep. Nah, ada haptic mesh. Nah, ini lebih mendalam lagi teman-teman di dunia virtual nantinya. How we reach the object, bagaimana cara mencapai objeknya di dunia. Contohnya ini stick kita atau sensoring kita, ada mesh point I ya, mesh point titik ya, point kan titik, jadi titik kita berikan haptic mesh point I, di mana nantinya umpama ini contohnya sederhana ya, sekotak ini aja gitu. Kalau lebih sampai pada semua objeknya, permukaan objek ya banyak titik-titik akhirnya nantinya. Nah, itu adalah sebuah yang harus kita buat nantinya. Harus ada titik-titik mana yang nantinya akan dicapai oleh sensoring tubuh kita. Contohnya pakai tangan atau pakai jari. Nah, itu ada kalkulasinya juga, umpama lebih mendalam. Oh, ternyata di sana ada sebuah kalkulasi interface-nya. Ini tidak terlalu menjauh, ini ya intinya ada sebuah gaya yang diberikan. Yang keempat, konsep keempat adalah force mapping. Ya, jadi setelah dideteksi objeknya di mana, kemudian kita sentuh ya force kalkulasi force-nya, kemudian kita smoothing agar kita bisa menyentuh lebih mendalam. Dan konsep keempat adalah force mapping. Force mapping ini pemetaan gaya
Ya. Ada F display, ada F global. Nah, di mana rumusnya di sini force displayed by the larger master interface F display sigma of F haptic mass multiple of cos theta. Nah, intinya itu. Ya konsepnya ya mau seberapa akurat menyentuhnya ya. Intinya ini memappingkan. Nah, ini ternyata konsepnya cuma satu ini aja ya. Memappingkan ya berapa derajatnya lah intinya ya. Ke kalau tangan kita itu melengkungnya itu seberapa gitu ya. Memappingkan ya. Contohnya ini tangan umpama pakai kaki ya berarti memappingkan foot kita. Ya next. Alur kelima dari rendering itu adalah haptic texturing sebelum ditampilkan ke sensoringnya. Nah, ini ada sebuah alat yang nama tactile mouse, ya. Kita bisa tahu tactile mouse. Di mana pernah nggak pakai mouse ini? Saya sih nggak pernah sih pakai tactile. Tactile mouse, tactile pattern produced by the Logitech mouse. Ini contohnya. Ada sebuah waktu yang mana mouse ini bergerak dari sebuah gaya dan sebuah waktu ya. Coba kita lihat, saya kepingin tahu apa sih tactile mouse. Mouse kurang U-nya. Sudah screen ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Tactile mouse for the purpose of providing access for blind people to graphical information on the computer screen. A device called tactile mouse has been developed. The combinatory effect of the active movement of the hand and the tactile feedback to the finger makes user feel as if they were exploring tangible drawing. Jadi digunakan untuk orang yang terbatas penglihatannya teman-teman, tactile mouse. Jadi ada mungkin sensasi gerak, getaran gitu ya, saya nggak sebentar gimana sih tactile mouse atau yang biasa kita pakai enggak kan? Ya ada getarannya gitu loh, kiranya ada sebuah sensoringnya ya, contoh untuk blind people gitu ya, ada sensoringnya, mungkin titik-titik ini ya, tactile. Nah, ini udah masuk ya WhatsApp-nya. Udah. Tapi nah ini contohnya tadi ya. Di sebelah kanan ini ya. Intinya tadi berhubungan dengan haptic texturing ya. Jadi dia lebih ada tekstur untuk bisa mendeteksi gerakan. Umpama gerakan mouse ini dia berikan titik-titik atau getaran gitu ya, biar umpama ada sebuah sensasi. Next, ya ini lebih jauh lagi, nggak perlu dibahas, intinya nanti di percobaan aja. Ada behavior modeling. Nah ini next lagi. Ini lepas dari alur rendering ya. Tadi ya sampai ke haptic texturing. Nah, haptic mouse texturing simulation. Ini simulasi dari mouse haptic. Ya, next ini tetap ke haptic interface. Ternyata ini lepas dari materi alur ya. Jadi intinya tadi kesimpulannya dari alur rendering ini, intinya dia harus kita lalui cara-cara atau
harus kita aplikasikan deteksi-deteksi ini baru dia bisa mendeteksi sebuah objek tersebut. Ada collision detection, force calculation, force smoothing, force mapping, kemudian haptic texturing, kemudian ditampilkan kepada sebuah display di virtual reality-nya. Oke. Ya, istirahat sebentar ya teman-teman. Mungkin ada yang mau minum dulu, saya izin dulu sebentar ya. Ya, oke, sebentar saya ganti aja background. Oh, beda ya. Oke. Ya, oke, kembali ke materi lagi. Jadi hari ini kan intinya model virtual reality. Memodelkan baik objeknya, permukaannya, lingkungannya. Nah, sekarang ada yang namanya tadi adalah model objeknya ya. The haptic rendering pipeline. Model dari objeknya. Kemudian sekarang kita akan masuk kepada behavior modeling. Jadi itu bagaimana menyentuhnya, bagaimana memberi gaya sehingga bisa tersentuh. Nah, sekarang ini adalah model kebiasaan gitu ya. Kalau kita behavior bisa kita memodelkan lingkungan virtual reality-nya gitu ya. Memodelkan lingkungan bisa dari objek interaktifnya, dari agen intelijennya maupun dari group of agent. Jadi baca dulu di atas ini. The simulation level of autonomy is a function of its component. Taman et al. In 2000 distinguish three levels of autonomy. The simulation component can be either guided, lowest, programmed, intermediate, and autonomous high. Simulation law F, law object, law agent, law group. Nah, contoh di sini. Simulation law ada interaktif object, di mana interaktif object mempunyai masing-masing guided, program, and autonomous. Intelligent agent juga guided, program, and autonomous. Group of agent ada guided, program, and autonomous. Intinya teman-teman, intinya adalah memodelkan lingkungannya, baik objek interaksinya, interaktifnya. Umpama di sini digambarkan sebuah objek interaktif. Di sini umpama pintu terbuka ataupun tirai terbuka gitu ya. Bagaimana cara memodelkan lingkungannya itu. Jadi behavior modeling itu tersusun dari 3 komponen. Ada interactive object, ada intelligent agent, ada group of agent. Jadi objek interaksinya, ya bagaimana gerakan-gerakannya gitu ya. Bergeraknya di objeknya bergerak itu bagaimana, orangnya bergerak. Kemudian intelligent agentnya, orang ya kita ya, intelligent agent ini kan kita ya. Kita ini bagaimana cara berinteraksi dengan yang lainnya antara interaktif dan grup. Kemudian ada group of agent. Bagaimana jika tidak hanya satu agent tapi ada group of agent. Banyak agent. Contohnya di sini permainan apa itu yang banyak agent ya. Mungkin adalah Counter Strike gitu ya, Counter Strike atau
Ya, yang lain. Saya nggak ini, paling nggak Counter Strike lah pernah nyoba. Ya, next adalah interactive object. Interactive object yang jadi dibahas satu-satu ya teman-teman. Dari behavior modeling, pertama kita harus mendesain interaktif objeknya. Contohnya automatic door, reflect behavior. Jadi biasanya itu ya di mall atau pintu lift gitu ya, kan bisa mendeteksi. Bagaimana cara kita mendesain objek itu secara interaktif. Have behavior independent of users input. This is needed in large virtual environment where it is impossible for the user to provide all required input. Ya, jadi contohnya adalah jam. Umpama di virtual reality-nya nanti kalian ada jamnya. Jam itu tidak bergantung pada aktivitas user, ya udah berjalan aja ya, meskipun usernya kayang ataupun apa, jam itu ya tetap jam situ. Nah, harus kita desain objek itu secara independen ya, sendiri. Nah, contohnya tadi. Terus kemudian automatic door. Nah, ini yang pertama tadi ini tidak bergantung pada orang, tetap berjalan secara independen. Nah, yang kedua adalah berjalan dengan bergantung pada aktivitas orangnya. Bagaimana nanti mendesainnya. Ketika orang itu mendekati objek itu, bagaimana nanti objek itu berinteraksi. Kemudian, nah, clock ini juga, umpama usernya ngapain pun, clocknya ya tetap segera. Contoh dari design of interactive object. Next, ya, kemudian adalah interactive object, the fireflies, kupu-kupu, in NVIDIA, the fireflies in NVIDIA Grove have behavior independent of user input. User control the virtual camera. Nah, contoh tadi kan simpelnya itu jam. Kemudian di NVIDIA Groove di sini, NVIDIA pokoknya software mungkin ada kupu-kupu. Contoh kata di jam. Nah, sekarang kupu-kupu. Kupu-kupu ini tidak bergantung pada user input, dia independen. Jadi user itu kita itu bergantung pada user itu ketika mengarahkan kameranya gitu ya. Diarahkan ke sana ada kupu-kupu, diarahkan ke sisi sana tidak ada kupu-kupu. Nah, contoh itu interaktif objek ketika objek itu independen. Namanya menampilkan sebuah kupu-kupu. Mungkin ini bergerak gitu ya, bisa bergerak gitu ya. Kehendaknya. Kemudian, nah konsep kedua tadi, selain ada interactive object di dalam behavior modeling, ada agent behavior. A behavior model composed of perception, emotion, behavior, and action. Perception through virtual sensor makes the agent aware of his surrounding. Nah, ini pemetaannya langsung gambarnya aja. Ada virtual world, ada perception, emotion, behavior, and action. Jadi intinya orang atau people atau model itu akan melakukan sebuah aktivitas ketika dia sudah memiliki unsur-unsur ini. Ada persepsi di dalamnya, ada emosi, ada behavior, dan kemudian outputnya adalah sebuah action. Jadi umpama ini persepsinya itu berjalan, ya. Kemudian emotionnya ya datar-datar aja gitu ya, mungkin gembira. Kemudian behaviornya berjalannya seperti apa, cepat atau lambat atau bagaimana. Nah, kemudian output adalah aksi dari hasil persepsi, emosi, dan behavior. Tanpa ada behavior, emotion, action tidak jalan. Contoh aja ya teman-teman, nggak diberikan persepsi mau berjalan, ya nggak bisa beraksi dong akan berjalan. Nah, aksi harus
dilakukan dengan sebelumnya harus ada konsep persepsi, emosi, dan behavior. Umpama tanpa emosi, berjalannya seperti apa kan tidak bisa, harus ada emosinya bagaimana ketika berjalan, kemudian berjalannya juga seperti apa, behavior ya namanya, lambat, cepat, dan bagaimana. Nah, itu. Jadi dari diam seperti ini, kemudian kita berikan aktivitas konsep ini seperti ini ya, 3 konsep ini, kemudian jalan kemudian dia akan melakukan sebuah aksi. Jadi lihat panahnya ini teman-teman, yang kuning ini ya, arahnya dari virtual world kemudian kembali ke virtual world lagi. Itu sebuah agent behavior ya, agen tingkah laku agen. Jadi behavior bisa diartikan lingkungan atau tingkah laku atau kebiasaan. Contoh kembali, dan ini ketika kita melibatkan sebuah emosi, ada sebuah refleks. Kadang itu ada refleks teman-teman. Kalau di dunia nyata, konsepnya itu datar-datar saja. Ternyata umpama kaget gitu ya. Nah, refleks ini kan contohnya kaget gitu ya. Bagaimana jika di virtual world itu kita berikan unsur refleks? Nah, itu perlu dipikirkan juga. Namanya refleks behavior. Umpama ditepuk, mama tidak tahu apa-apa, atau memang kalau robot kan ditepuk nggak kaget gitu ya. Nah, di virtual world ini kita bisa buat unsur refleks ini. A direct link between perception and action following behavior rules is cells. Doesn't involve emotion. Jadi refleks tanpa ada apa-apa, dia tiba-tiba melakukan aktivitas. Umpama contoh refleks lagi, itu cegukan itu ya teman-teman. Cegukan itu kan refleks juga ya. Bagaimana kalian memberikan umpama efek cegukan, umpama atau efek kaget di objek virtual kalian, atau umpama apalagi sebuah refleks, aktivitas refleks. Umpama flu, kan tiba-tiba tiba-tiba bersin, kan ya refleks. Nah, dan lain-lain. Itu ya teman-teman, konsep-konsep yang agar kita bisa lebih mendekati natural. Nah, contoh lagi adalah object behavior. Tadi ada behavior modeling ya. Behavior modeling itu ada, tadi kita masuk interaktif object, agent behavior, reflect behavior, kemudian yang keempat adalah object behavior, kebiasaan objek berarti. Another example of reflex behavior, Dexter at MIT in 91, handshake followed by head turn. Tangan ya handshake jabat tangan itu ya, handshake itu ya. Diikuti dengan kepala ke bawah. Jadi contoh dari refleks behavior ini contohnya adalah jabatan tangan. Kepala itu mengikuti ketika menjabat tangan, mama kepalanya menunduk gitu ya. Kan itu refleks juga. Contoh di sini. Ini nggak kelihatan ya, nggak video, tapi mungkin ini ketika menjabat melakukan jabat ini contohnya menyentuh tapi ya tidak menjabat. Mungkin yang di sini ke tangan kiri ini atau tangan kanan. Ini dia tiba-tiba melakukan head turn, gerakan kepala lah intinya, menunduk ya. Atau contoh lagi dari another example of reflex behavior. Nah, lagi ini adalah agent behavior avatars. User control hand avatars in this autonomous virtual human. If user maps to a full body avatar, then virtual human agents read through body expression recognition. Example dance. In Swiss Institute of Technology 1919, credit Daniel Talmar. Nah, contohnya jika
Mapping dari user itu adalah mappingnya itu adalah seluruh badan. Kan terkadang kan tidak seluruh badan, hanya mungkin tangannya aja yang di mappingkan. Nah ini contohnya umpama yang tadi kan contoh yang di sini tadi kan setengah body, cuma hanya penting adalah tangan dan kepalanya. Nah bagaimana ketika di virtual environment itu full body? Nah, then virtual human agent reads through body expression recognition. Jadi dia akan melakukan pengenalan yang lebih mendalam terhadap pengenalan ekspresi tubuh. Bukan lagi pengenalan wajah atau pengenalan tangan atau pengenalan yang lain, tapi sudah body expression. Seluruh tubuh ya, tangan, kaki, dan mulut, dan sebagainya. Contoh seperti ini ketika umpama menari ya, atau dancing, melakukan dancing. Sudah slide 38, oke. Jam setengah 10, oke. Kemudian adalah mengenai emotional behavior. Emosional, ya tadi yang kita sebut sebagai emosional itu sedih, atau marah, atau anger, fear, ketakutan ya, fear, anger, marah. A subjective strong feeling, contohnya marah atau ketakutan, following perception. Two different agents can have different emotion to the same perception, thus they can have different action. Dua orang itu dapat mempunyai perbedaan emosi, tapi dalam satu persepsi. Kemudian mereka akan melakukan berbeda aksi. Gimana ini teman-teman? Contohnya, ini persepsinya satu, tapi emosinya dua. Ya, tadi yang saya jelaskan, umpama persepsinya itu dia berjalan, tapi emosinya yang satu berjalan dengan senang, yang satu berjalan dengan sedih. Nah, thus, they can have different action. Umpama yang berjalan dengan senang, dia berjalannya santai aja. Tapi kalau yang berjalan dengan sedih, dia berjalannya lambat. Maka di sini bisa they can have different action. Berjalan lambat atau berjalan cepat atau berjalan santai. Nah, itu yang mempengaruhi ya. Nanti jangan lupa juga ada yang namanya istilah emotional behavior. Ya, macam-macam ya teman-teman. Intinya bagaimana senatural mungkin. Nah, ini yang paling sulit teman-teman nantinya. Mendesain satu orang saja sudah sulit. Bagaimana cara mendesain ketika banyak orang di virtual world? Bagaimana jika terjadi keramaian? Sulit nanti teman-teman, nanti kita prakteknya satu dulu aja ya teman-teman. Atau nanti kalau kalian sudah bisa, mungkin nanti kalian lebih ahli ya daripada saya. Nanti oke, silakan. Design of crowd behavior teman-teman. Crowd, jadi bagaimana lebih dari satu orang ada di dalam lingkungan tersebut. Lingkungan virtual yang pastinya ya. Jadi crowd behavior emphasis group rather than individual action. Crowd can have guided law when their behavior is defined explicitly by the user. Saya baca dulu ya teman. Or they can have autonomous law with behavior specified by rule and other complex method including memory. Contoh ini political demonstration. Ada guided crowd, user need to specify intermediate path point. Autonomous crowd, group perceive info on its environment and decides a path to follow to reach the goal. Konsepnya ada dua, crowd behavior, ada guided crowd, ada autonomous crowd. Kalau guided, ada petunjuk gitu ya. Jadi user need to specify intermediate path point. Ada sebuah titik-titik yang akan umpama user itu diletakkan di titik itu. Nah, itu namanya guided crowd. User 1.1, user 2.2 dan sebagainya. Kemudian ada autonomous crowd. Secara otomatis user itu bisa berpindah.
autonomous. Jadi dia dinamis, nanti bergerak. Jadi group perceive info on its environment and decided a path to follow to reach the goal. Jadi ada sebuah, bukan lagi titik, tapi adalah sebuah garis yang akan diikuti. Kalau umpama ya guided growth itu, mama user ini di sini, ini ada sebuah titik 1, titik 2 nanti di Unity itu. Kemudian kalau autonomous growth itu ada sebuah garis gitu ya. Mama garis ini nanti akan berjalannya ke sini ke sini ke sini, atau ini ke sini ke sini ke sini, dan yang ini mungkin ke sini dan lain. Itu autonomous. Bedanya hanya di titik dan garis. Next. Yeah, model management, it is necessary to maintain interactive and constant frame rates when rendering complex models. Several techniques exist. Level of detail segmentation, cell segmentation, offline computation, lighting and bump mapping at rendering stage, and portal. Intinya manajemen model, memanage, mengatur sebuah model gitu ya. Mengatur sebuah model, memanajemen sebuah model. Ya intinya nih ya, it is necessary to maintain interactive and constant frame rates when rendering complex model. Ya harus ada susunan ya. Kalau diartikan ini kan dia ada susunan frame yang digunakan untuk membuat model sehingga model itu bisa di-rendering nantinya. Ini ya, yang di garis bawah ini have a frame rates, have a constant frame rates when rendering complex model, ketika merendering model yang sangat kompleks. Jadi harus ada frame-framenya, letak frame atau letak bagian-bagiannya, memanajemen model ya, namanya model 1, model behavior, frame 1, terus kemudian interactive object, frame 2, kemudian sudah disusun seperti itu, kemudian sudah disusun frame-framenya, kita setelah itu bisa merender kompleks model tersebut. It is necessary to maintain interactive and constant frame rate when rendering complex model. Several beberapa teknik ada level of detail, ada cell segmentation, offline computation. Ini maksudnya bukan segmentasi yang image ya, bukan. Tapi maksudnya adalah membagi-bagi level of detailnya. Segmentation bisa berarti juga membagi, teman-teman. Pembagian. Jadi segmen membagi sebuah level of detailnya. Detailnya itu berapa levelnya? Level 1, level 2 detailnya dari modeling VR. Kemudian adalah membagi segmen-segmen selnya. Bukan sel itu loh ya teman-teman. Tapi maksudnya sel ya bisa diartikan part of the modelnya. Bisa diartikan sel. Bagian-bagian. Jadi ada level, mungkin level 1 itu lari 1, mungkin terus kemudian cell segmentation-nya bagian tubuh apa yang akan mama di level 1 itu seperti apa. Nah nanti ya, minggu depan aja. Minggu depan level 1 dulu aja ya. Intinya ya nanti banyak sebenarnya yang mau saya rancang, paling gampang itu adalah berjalan dulu nantinya. Minggu depan bisa merancang berjalan di sebuah, kemudian ada sebuah objek kita raih gitu. Nah itu minggu depan. Ya next itu manajemen sebuah model. Nah ini dibagi satu-satu ini teman-teman ternyata. Nah ini lebih detailnya tadi. Yang dimaksud dari level of detail segmentation itu adalah level of detail relates to the number of polygon on the object surface. Even if the object has high complexity, its detail may not be visible if the object is too far from the virtual camera or observer. Contoh, tree with
27000 polygon, kemudian tree with 27000 polygon detail are not perceived. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan adalah ada level 1 yang umpama lari seperti apa gitu. Nah, ini lebih mendetail lagi sekarang, teman. Contohnya sebuah kompleksitas terlihatnya sebuah objek itu ya, jika dia terlalu jauh, too far from the observer, objek itu tidak akan terlihat. Kemudian kalau lebih kebalik ya, ini tidak terlihat. Nah, kalau lebih dekat ini akan lebih detail. Even if the object has high complexity, if the detail may not be visible if the object is too far. Jadi kita perlu level of detail. Jadi nantinya harus sesuai, umpama mau memperlihatkan objeknya itu seperti apa. Kalau memang mau tujuannya seperti kecil seperti ini ya oke, teman-teman. Kalau tujuannya big seperti ini ya harus disesuaikan lagi number of polygonnya of the objeknya, sehingga tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh dari observer. Contohnya, nah ini contoh yang paling mudahnya ya, terlihat semua bagiannya, gitu ya. Level of detailnya, level of detail dari bagian objeknya. Jangan terlalu jauh, pun jangan terlalu dekat juga, kan tambah. Kalau ke zoom kan cuma kelihatan batangnya aja, nggak kelihatan umpama yang daunnya ya. Harus yang memang sesuai nilainya, standarnya seperti apa. Oh, seperti ini. Gitu. Kemudian itu tadi adalah level of detail segmentation, kemudian adalah static level of detail management. Then we should use a simplified version of the object viewer polygon when it is far from the camera. There are several approaches: discrete geometry LOD, alpha LOD, and geometric morphing. Kemudian, nah ini contoh yang pertama, discrete geometry LOD. Use several discrete model of the same virtual object. Model are switched based on their distance from the camera. Ya, ini contoh paling mudahnya ada sebuah objek mesh kelinci ya, rabbit by discrete geometry level of detail. Jadi kalau R kurang dari R0, R0 kurang dari R. Nah, contohnya memakai konsep ini ya teman-teman. Kurang dari, atau bisa dilihat di paling yang ini. Ada R0, R ini bisa digaris rapid 0, rapid 1, rapid 2 gitu ya. Kemudian level of detail 0, level of detail 1, level of detail 2. R0 ini yang ini. Kemudian LOD1, kemudian LOD2 yang R2. Jadi dia mungkin lebih halus gitu ya, atau lebih melihatnya lebih detail gitu. Gambarannya kalau lebih dekat itu kan lebih bisa melihat teksturnya kan teman-teman ya. Level of detailnya itu lebih detail sekali ya. Berarti ini yang paling zooming ya, paling bagus. Kemudian disusul dengan yang kedua ini. Nah, kalau kita lihat dari kebalik ternyata teman-teman ya. Kebalik, sorry. Jadi kalau kita lihat dari dekat itu malah kita lebih lihat poligon-poligon, sedangkan kalau kita lihat lebih dari jauh malah tidak terlihat poligonnya, malah terlihat hanya poligon yang kecil-kecil sekali ya. Ini yang lebih besar, ini yang lebih level of detailnya lebih tinggi, yang lebih sebelah kanan ini level of detailnya lebih sedikit. Nah, paham ya sampai sini teman-teman? Contoh aja ya, gampangannya itu image ya teman-teman. Biasanya kalau resolusinya rendah itu kan level of detailnya kan sedikit. Kalau image yang resolusinya tinggi dia atau pixel ya, atau nanti aja ya, di percobaan aja lah, sulit ini menggambarkannya. Intinya ini yang paling tinggi ya, paling zooming, paling dekat, paling detail itu yang sebelah kanan. Yang paling kiri ini tidak detail. Ini paling zoom out gitu ya. Sulit menggambarkannya ya teman-teman, nah, tapi saya kira kalian paham karena sudah ikut kuliah yang citra.
apa berhubungan dengan render sama post processing, Bu? Ya, nah ini lain lagi nih Yuridan. Ya, paham saya maksudnya. Ya, betul, pertanyaannya bagus juga. Ya, jadi tadi kan kita masuk ke level of detail ya, berhubungan dengan resolusi. Kalau umpama biasanya itu rendering itu bergantung pada, biasanya juga bergantung pada waktu ya. Rendering itu bergantung pada pixel dari gambar. Kadang kan rendering itu selesai itu kan setelah melewati beberapa pixel yang ada. Kalau saya jawab di sini apa berhubungan dengan render sama post processing? uh, Lain lagi, ini masih ke modelingnya dulu, Kalau sudah di modeling kan, ini model, intinya di model dulu kan ya, mau rabbitnya itu berapa poligon-poligon gitu ya. Nah, setelah nanti sudah di model, poligonnya jumlahnya adalah demikian. Nah, kemudian kan, masuk yang ini tadi, post processing, kemudian rendering. Nah, post processing sama rendering itu bergantung pada hardware kita. Hardware kita kuat nggak gitu juga, rendering itu juga. Hardware-nya itu umpama waktu juga apa namanya, waktu rendering itu hardware-nya nggak kuat ya, nggak bisa sampai ke yang dimaksud, umpama harusnya 1 giga gitu ya, objeknya. Nah, nanti kita kecil-kecil aja ya teman-teman. Jangan umpama pohon itu 1 batang aja ya teman-teman. Nanti hardware-nya nggak cocok, waduh bermasalah lagi. Umpamanya ininya, nanti kita kecil-kecil aja ya objeknya. Jadi umpama nggak sampai 1 giga lah. Sampai renderingnya kan nggak kuat ya. Waduh, nanti lama juga ya, nanti juga pas percobaan. Jadi itu tergantung render hardware-nya ya, Yuri. Dan kalau umpama dia nggak nyampe, umpama sampai renderingnya dia nggak sampai, itu tergantung hardware-nya ya. Nanti kan bisa disetting di sebelah kanan itu ya, nanti ada ya, minggu depan aja. Di sebelah kanan itu biasanya di Blender itu ya, di Blender itu yang animasi ya, kan ada setting bicycle render atau by Blender render kalau di Blender ya. Kalau Unity lain lagi, di bicycle render atau by Blender render. Kalau bicycle itu biasanya lebih banyak ya. Kemudian resolusinya juga bisa disetting, resolusi kecil atau resolusi besar. Nah, itu nanti bisa mempengaruhi hasil. Tapi ini berbeda yang sekarang saya terangkan. Ini masih modelingnya, tergantung hardware-nya. Gitu sih jawaban saya, Yuridan, itu lain hanunya. Terus kemudian ya, saya ini kan baik Bu. Oke, terima kasih. Kemudian ini adalah konsep kembali, alpha blending. Tadi masuk ke slide 42 ya, macam-macam level of detail ya. Pertama discrete geometry, kemudian adalah alpha level of detail. Nah ini beda lagi, tadi discrete, berarti discrete ya, discrete model. Kemudian dan sini alpha memperbaiki model discrete. Discrete LOD have problem on the R0 sama dengan R, R1 sama dengan R, R2 sama dengan R, circle, leading to popping. Object appear and disappear suddenly. One solution is distant mysterious. Another solution is model blending. Two models are rendered near the circle. Another solution to popping is alpha blending. By changing the transparency of the object, fully transparent objects are not rendered. Memperbaiki model diskrit yang mana bisa saja R0 itu sama dengan R, R1 sama dengan R, R2 sama dengan R. Coba kita lihat tadi, nah ini ya sudah ada. Jadi R0, R1, dan R2 ini bisa sama saja dengan R circle. R circle itu yang ungu-ungu ini adalah R circle. Itu yang disebutkan. Tapi saya masih belum, intinya memperbaiki itulah intinya ya, alpha ini
Kemudian diatasi dengan cara memblending modelnya, mencampur semua modelnya jadi satu gitu ya, alpha blending. Is alpha blending by changing the transparency of the object. Fully transparent objects are not rendered. Opaquely, less opaquely, fully transparent. Jadi ini apa ya? Intinya opaquely, less opaquely, lebih kurang ya. Intinya blending ya, mencampur. Jadi tadinya itu dia bagi-bagi dalam semua lingkaran. Ini dia lebih campur. Mungkin yang di bawah ada contohnya ya. Oh, nggak ada. Oh, intinya merubah transparansi dari objek tersebut. Oh, transparansi. Dia jika discrete ini dia hanya bermain pada ya lebih main kepada apa nih? Model are switched based on their distance. Lebih main kepada distance-nya, jaraknya ya, discrete. Jadi lebih zoom in or zoom out. Kalau discrete geometry level of distance. Kemudian kalau alpha blending dia lebih kepada teknik transparansi objeknya. By changing the transparency of the object. Nah gitu. Tadi zoom in zoom out ya. Nah ini lebih ke tapi kok nggak ada contohnya ini ya di slide dari universitas ini. Ya mungkin main kepada warna ya, transparansi objeknya. Ya transparansi bisa dibayangkan ya, transparannya. Berarti lebih zoom in or zoom out dari lebih detail, level of detailnya mungkin zoom in dia lebih transparansinya lebih tinggi, dia lebih terlihat. Kalau zoom out, dia lebih rendah. Ya. Sayangnya nggak ada gambarnya, biar lebih terlihat ya. Biasanya kalau ya transparan lah gambarnya. Dan yang ketiga, terakhir, adalah geometric morphing LOD. Unlike geometry LOD, which use several model of the same object, geometrik ya tadi, unlike geometrik yang pertama tadi ya, tidak seperti geometrik yang model pertama tadi yang berdasarkan poligonnya, which use several model of the same object. Geometric morphing, nah sekarang yang morphing tadi discrete, sekarang geometric morphing use only one complex model. Various LOD are obtained from the base model through mesh simplification. A triangular polygon mesh and vertex has two vertices and three edges. Mesh before simplification, mesh after simplification. Ini ya, ya, dia level of detail ya. Lagi-lagi kita bahas level of detail. Tadi sekarang yang ini yang konsep ketiga ini morphing berbasis kepada mesh simplification. Ini yang perlu digarisbawahi adalah penyederhanaan mesh ya, penyederhanaan mesh. Coba dilihat teman-teman, yang di sini adalah bentuknya sama teman-teman. Bentuknya itu hampir sama ya. Hanya saja yang dihilangkan itu adalah yang garis ini ya. Garis ini hilang. Yang garis putus-putus ini ya. Mesh before sebelumnya adalah seperti ini. Kemudian dia sederhanakan, dia menjadi hanya tidak ya garis yang tidak putus-putus ini. Lebih menyederhanakan, tidak terlalu detail. Nah, itu geometric morphing level of detail. Jadi dia lebih sederhana mesh-nya. Intinya ya sesuai dengan bentuk tapi tidak terlalu rumit gitu ya, geometric morphing. Oke, itu bahasan selanjutnya adalah single object adaptive level of detail. Use where there is single highly complex object that the user wants to inspect, such as interactive scientific visualization. Static LOD will not work since detail is lost when needed. Example, the sphere on the right loses shadow sharpness after LOD simplification. Sphere with
8192 triangle, uniform height density, and sphere width 512 triangle, static LOD simplification. Ini ada 8.000 dan ini ada 512. Intinya di sini ada metode lagi level of detail. Mau memakai metode yang mana? Ini yang single object adaptive. Dia lebih menekankan kepada the user want to inspect a use where there is a single highly complex object that the user wants to inspect, such as an interactive scientific visualization. Nah, intinya adalah sama ya teman. Intinya dia ya, namanya aja single object ya. Ini kan dia lebih menekankan user want to inspect ya. Mungkin dia lebih menekankan intinya adalah ini uniform height density dan yang kedua adalah static LOD simplification. Lagi penyederhanaan ya teman-teman. Yang mana dia lebih padat ya, height density kan diartikan padat. Kemudian single object adaptive ini intinya menyederhanakan dari yang padatan kemudian menjadi lebih renggang, tapi intinya sama, tetap bola gitu ya. Ini tadi single object adaptive, level of detail ya, hampir sama seperti konsep geometric morphing ya. Ini teknik-tekniknya tadi. Contohnya lagi tadi, ini rapid itu juga bisa kita pakai level of detail single object adaptive. Tidak terlalu padat, tapi masih berbentuk bani. Tadi saya bani kalau objek bani. Next. Nah, ini static LOD. Geometric LOD, alpha blending and morphing have problem maintaining a constant frame rate. This happens when new complex object appear suddenly in the scene. Nah, ini masuk konsep lagi teman-teman. Nanti di virtual reality itu akan ada frame rate ya, sama saja seperti Blender. Kan animasi pemodelan semester 5, realitas virtual dan augmentasi kan semester 7. Jadi lebih ya setelah animasi kemudian realitas virtual gitu ya. Sebelumnya juga ada pemrograman game. Nah, sama seperti yang di animasi belajar frame rate ya. Dan di realitas virtual ya pastinya ada frame rate ya. Bagaimana nantinya objek virtual itu berjalan gitu ya. Nah, ini tadi ya contohnya level of detail. Nah, di Blender kan intinya ya pokoknya bisa jalan aja ya. Nah, sekarang di realitas virtual bagaimana ketika ini tadi ada sebuah objek kita itu bisa melihat lebih detail ya dari level of detail. Kita bisa melihat lebih detail berdasarkan constant frame rate. Terkadang meskipun kita sudah mengatur itu dengan konsep geometrik alpha, kemudian morphing yang tadi ya sebelum tadi ada geometrik alpha dan morphing ini yang berdasarkan transparansi dan morphing, kemudian geometrik. Ternyata itu pun juga masih ada problem. Terkadang this happen when new complex object appear suddenly in the scene, or the name is the concept of the problem is fulcrum. Jadi ketika ada objek yang tiba-tiba muncul, umpama kalian sudah mendesain frame I seperti ini ya, ada bola, kemudian tiba-tiba sebuah objek lain muncul, umpama ada pohon di sini. Nah, untuk itu yang dinamakan static ya, static LOD. Kita harus perlu membuat sebuah arsitektural ya. Contohnya di sini arsitektural of truth. Jadi tidak boleh nanti akan ada objek
yang tiba-tiba ada gitu ya. Itu namanya kan anomali ya, error. Nah, harus dibuat sebuah arsitekturalnya. Contohnya di sini arsitektural walkthrough. UC Berkeley Soda Hall. Kamera Path Roof Auditorium. Nah, ini contohnya sebuah uh, apa kamera Path Roof Auditorium. Jadi intinya nanti kalau kita ini mappingnya ya teman-teman, map dari auditorium. Umpama kita buat sebuah virtual reality, mama startnya itu dari sini, nanti kita berjalan di virtual reality itu mulainya dari sini ya. Ini makanya digambarkan mulai video di sini. Mama berjalan dari sini ya, bayangkan yang ada di sini gitu ya. Ini dilihat dari belakang atau depan gitu ya. Kayaknya ini dilihat dari depan ya. Jadi ini ya gambarannya video itu ini. Jadi mulai berjalannya kita, nah petnya itu mulai A, B, C, D. Nah ini contoh kamera pet roof auditorium. Jadi nanti berjalan akan membuat mapping peta dari sini, kemudian ke sini lagi, dan kemudian balik lagi ke M-nya. Jadi startnya itu di sini, M-nya itu ada di sini contoh. Nah, seperti itu. Sama menggambarkan virtual reality-nya. Nah, itu bisa dirancang juga waktu jedanya ketika berjalan itu 1 cm atau 1 cm, astagfirullah, 1 detik atau 0,2 detik, mau cepat atau mau lambat. Nah, frame-nya bisa digambarkan seperti ini. Itu yang harus tergambar ya di teman-teman. Jadi ada mappingnya teman-teman, kemudian nanti berjalan, ketika mapping berjalan itu seperti apa. Next. Nah, ini adalah Adaptive LOD Management Continued, an algorithm that selects LOD of visible object based on a specified frame rate. Nah, ini algoritma untuk membuat level of detail ya. Nanti aja, ini nggak perlu dibahas. Nah, ini contoh lagi teman-teman. Tadi kan ada sebuah keterangan-keterangan ya, yang mana dia itu di rendering berapa poligon ya. 72570 poligon. LOD management. Nah, ini apa namanya? Ini A ya teman-teman. Manajemen. Ini E. Ini apa namanya? Tipe ya teman-teman dari modulnya. Manajemen. Tanpa level of detail management itu 72.000 poligon. Jadi kursi-kursi ini teman-teman, pokoknya ya poligon gitu ya. Apa namanya? Pixel-pixel gitu ya. Itu ada 72.000 tanpa level of detail management. Kemudian kita berikan LOD ya tadi. Ini masih belum LOD, no detail collision ya. Ini collision teman-teman. Tidak ada detail tepi, itu tetap 72.570 poligon. Kemudian ketika kita berikan algoritma optimization, dia akan ada 5.300 poligon, 0,1 second, target frame time 10 fps. Nah, contoh itu tadi. Ketika ya kita berikan level of detail atau optimization algorithm, jadi dia lebih berkurang poligonnya dan dia lebih cepat gitu ya. Level of detail segmentation rendering mode. No detail elision 19821 poligon, kemudian kita berikan optimization algorithm jadi lebih sedikit, ada 1389 poligon. Mungkin kalau dilihat teman-teman, ini rak bukunya lebih padat gitu ya, dan ini rak bukunya lebih renggang. Ini dikurang dengan algoritma level of detail tadi, sehingga dia lebih sedikit. Dia lebih 0,1 second target frame time. Level of detail, darker gray means more detail. Level of detail, darker gray means more detail. Ya. Nah, ini yang perlu dibahas juga teman-teman. Mana nantinya yang akan kalian build, mana yang lebih detail? Mama
rak buku ini dia tidak terlalu lebih detail ya, jadi poligonnya itu sedikit. Nah, umpama yang lebih detail nanti adalah yang di buku, yang di buku, di meja, yang perlu poligon lebih banyak itu di meja. Nanti soalnya di meja itu yang akan di highlight oleh kamera. Ada buku, ada teh, apa, cangkir, mana. Ini yang lebih tergambarkannya ya. Darker gray means more detail. Jadi kita bisa lihat di sini, ini mungkin level detail 1, level detail 1 gitu ya. Maksudnya dia tidak lebih detail, kemudian ini level detail 2, level detail 2 gitu ya. Lebih detail ya, karena dia lebih dekat kamera gitu ya. Oke, nah ini yang level detail 3, lebih detail lagi, lebih banyak poligon. Makanya dari 19821 sehingga menjadi 1389 saja, dikurangi gitu ya poligon. Next, mau jam 10, sudah 10 lebih 3, kurang 4 slide ya teman-teman. Oke, bukan 4 ya, 5. Ya, oke. Kemudian ada cell segmentation, it is another method of model management used in architectural walkthrough. To maintain the virtual building illusion, it is necessary to have at least 6 FPS. Necessary to maintain interactive and constant frame rate when rendering complex. Contohnya, only the current universe needs to be rendered. Apa ini kira-kira yang dimaksud teman-teman? Hanya yang ada di dunia yang perlu di-render. Jadi ini seperti himpunan gitu ya. Himpunan kalau di matematika dulu itu kan ada himpunan gitu ya. Atau pokoknya intinya yang di kotak ini adalah dunia virtual kita. Kotak yang dalam ini dunia virtual, sedangkan kotak yang luar ini dunia nyata. Ini adalah limit of universe, yang garis tepi-tepi ini, garis putus-putus itu adalah batas dari ruang virtual. Dan kemudian yang di luar garis putus-putus itu adalah yang ruang nyata. Nah, kita perlu memodelkan mana yang kiranya di dunia virtual, mana yang kiranya di dunia nyata. Itulah intinya yang di sini ya. Only the current universe needs to be rendered. Jadi yang di garis-garis putus-putus ini yang di render, yang sedang di luar itu tidak perlu di render. Balik lagi ke cell segmentation. Nah, increase frame rate, meningkatkan frame rate. Building a large model that can be partitioned in cells automatically and offline to speed up simulation at runtime. Cells approximate rooms. Partitioning algorithm use a priority factor that favor partitioning along walls. Automatic floor plan partition. Ya, mapping, kembali lagi pada mapping of the virtual world-nya lagi. Contohnya di sini. Ya, kembali ke 60, kemudian 61 apa ya? Oke. Nah, di akhir slide kuliah hari ini, teman-teman, itu adalah, ini kesimpulannya, teman-teman. Nantinya, kita harus membuat level of detail dari virtual world kita. Mau seberapa sampai levelnya? Contohnya di sini levelnya sampai 3. Level of detail 0, level detail 1, level detail 2, level detail of 3. Bagaimana cara membagi sampai jadi 4 ini? Seperti tadi ya teman-teman, yang gambar abu-abu yang di meja tadi loh, mana ya, slide nah ini ya, slide 55 ya. Nah ini, contohnya level 1 itu adalah yang abu-abu, kurang abu-abu. Kemudian yang level 2 itu adalah yang abu-abu sedikit seperti ini. Kemudian level 3 agak abu-abu. Kemudian yang level 4 dia lebih ke hitam. Nah, ini contohnya level of detail.
Nah, ini kesimpulannya ya di sini tadi, membagi menjadi beberapa level of detail sehingga kita mana yang lebih fokus gambarnya nantinya yang ditampilkan di virtual world, mana yang tidak terlalu fokus. Jadi mana yang diabaikan. Ya. Contohnya di sini floor plan, visibility, and highest LOD. Nah, jadi kalau saya ambil kesimpulan ya teman-teman, kesimpulan kuliah hari ini mengenai virtual reality modeling itu ada beberapa yang mana, ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, kita modelkan dahulu, memapkan dahulu mana yang kiranya objek ini diletakkan ya, seperti ya saya buka yang tadi di mana ya, sebentar. Nah, jadi perlu buat mapnya dulu ya. Sebentar teman-teman, saya juga lupa di mana letaknya. Nah ini ya teman-teman, memappingkan dahulu. Contohnya ini ada banyak itu ya, memappingkan dulu. Jadi kuliah hari ini itu memodelkan virtual reality, memapkan dulu objeknya itu kira-kira diletakkan di titik poin mana atau di garis mana. Ya, kemudian yang kedua adalah level of detail dari objek tersebut. Mau level of detail berapa level? Nah, contohnya tadi ruangan tadi mana? Nah, ini berapa level? Level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi kita bisa lebih fokus dan lebih poligon tersebut lebih teroptimalisasi, tidak terlalu banyak poligon sehingga renderingnya nantinya yang akan dibawa kepada waktu proses running dia tidak terlalu berat dan tidak membebani hardware-nya. Nah, jadi ada model map kan dulu objeknya diletakkan di mana, kemudian kita rancang level of detailnya. Nah, yang terakhir itu adalah nantinya ya masih modeling ya teman-teman, belum running, minggu depan running. Itu adalah setelah tahu level of detailnya, pastinya tidak hanya satu objek ya teman-teman, sudah dimappingkan, sudah di level of detailkan, kemudian mana objek-objek yang kiranya level of detail. Jadi objek 1, objek 2, level of detailnya seperti apa, objek 3, level of detailnya seperti apa, dan objek sampai seterusnya, sampai N. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kuliah hari ini kesimpulannya adalah belajar memodelkan sebuah objek virtual reality dengan berbagai algoritma yang ada di dalamnya. Yaitu algoritma level of detail tadi. Nah, sudah jam 10 ya, kita sampai sini aja. Nah, ada beberapa referensi sebenarnya teman-teman. Ini ada rendering method for augmented reality. Ini disertasi ya, S3. Disertasi, maksudnya jangan lihat disertasi S3-nya, tapi lihat materinya ya. Jadi, rendering method for augmented reality. Ini berdasarkan Jerman ya teman-teman ya. Universitas di Jerman, Eberhard Karls Universität, Karls ya, Universitas Karls. Jadi ini sebuah metode-metode rendering di medical. Dia membahas mengenai tema medical. Nah ini dia bahas baca-baca modul seperti ini ya teman-teman. Contohnya ini kasus-kasus yang ada di medis ya. Ini kemarin kan sudah kita ya, ada hero. Kemudian, nah ini contohnya tumor model masuk. Nah, terus di sini. Ini sebuah contoh-contoh pengaplikasian augmented reality. Sudah dibuat doktoralnya ya, sampai doktoral. Kemudian sampai halaman berapa ini? Halaman 7. Saya masih sebentar, saya akan next kan. Sampai ke renderingnya ini ya, sebentar renderingnya. Ini metode-metodenya.
mendeteksi sebuah objek. Nah, ini yang kemarin ya. Ini tergantung kalian membuat objeknya apa kan kemarin. Contohnya ini pakai objek-objek biasa. Mana yang bagian renderingnya? Yang saya highlight di sini rendering ya. Ilmu renderingnya. Nah, ini sudah masuk di bab 4 ya. Illustrative visualization. Nah, ini rendering-rendering yang ada di virtual reality. Contohnya isosurface rendering base. Ini metode-metode rendering. Ada isosurface. Jadi rendering itu bukan hanya build and run gitu. Maksudnya rendering kayak apa metodenya. Ada isosurface. Kemudian ada geometri. Secondary geometri. Nanti hasilnya mungkin seperti ini. Nanti terus selanjutnya, nah ini tadi kan dia ventricle ya, membuat visualization of ventricle. Ini illustrative augmented reality. Oh, ini udah daftar pustaka. Udah. Nah, ini kut-kut. Ya udah, oke. Pakai apa ya ini sebentar? Pakai ya itu contoh-contoh teman-teman di dunia internasional ada yang virtual reality ini sampai dibuat sebagai research doktoralnya. Masih baru ya, hampir masih di atas tahun 2000. Nah, yang ketiga ini adalah jadi dunia augmented reality sama virtual reality nantinya kan bisa dikembangkan lagi ya teman-teman, nggak luput hanya secara nyata, tapi bisa nantinya adalah in the future AR is based on cloud, bisa berbasis cloud atau big data, jadi tidak sebatas lokal. Sampai saat ini kan build and run-nya kan harus di tempat itu gitu ya, build and run in that computer, but we can change that concept, we can cloud ya, change in cloud. Nah, bagaimana? Berarti berbasis remote ya, AR VR-nya nanti next apa ya namanya, future-nya di masa depan itu akan berbasis cloud, tidak low-code. Nah, ini mungkin yang harus kalian persiapkan untuk pelajari nanti ke depannya. Jadi nanti yang saat ini kita masih yang berbasis ya ini lokal, nantinya akan ada berbasis cloud teman-teman, berbasis remote. Seperti dulu itu tidak ada bahasa Python gitu ya, cuma ada bahasa Java gitu ya. Ternyata sekarang Java itu sudah, dulu itu kalau zaman kuliah saya Java itu yang paling gitu. Nah sekarang bukan Java tapi Python. Nah sama halnya seperti ini. Sekarang AR VR itu mendunia, tapi nantinya akan mengalami perkembangan-perkembangan lagi dengan adanya cloud AR VR in the future. Nah, contoh di sini bisa dibaca nanti referensi ini. Jadi pun juga nggak melulu referensi ini ya teman-teman. Saya downloadkan link-link buku di ini seperti ini, bagus-bagus teman-teman. Saya suka gambar-gambarnya ya. Kuliah ini kan menarik karena memang gambarnya yang sangat ya menarik ya, dan menjanjikan sebuah ya inovasi teknologi gitu ya. Nah ini yang oke, mungkin jam 10 aja sekian kuliah hari ini. Mungkin saya absen dulu. Sebelumnya jangan beranjak dulu. Nah ini tadi ya yang buku-buku ini teman-teman, yang kecuali yang buku 1 ini bisa di-download, buku 2 bisa, buku 3 bisa. Nah, yang ini beli ya di Gramet ya, Gramedia. Yang why kalau mau ingin tahu ya, why you
must use virtual reality and augmented reality. Oke, saya absen. Saya download sini. Loading. Nah, teman-teman sampai sini ada yang ditanyakan? Atau belum? Atau saya aja yang tanya? Tanya apa ya? Kira-kira saya absen dulu. Ya, konsep. Oh ya, itu empat meter. Ke atas. Oh ya, masih. Ini ada 14 ya. Oh ya, Zulkarnain tadi izin. Kenapa ya tadi? Iya Bu, sekarang lagi di Pulau Sebastian. Ya, ya. Zulkarnain izin ya jaringannya. Ya, hanya satu ini yang nggak masuk berarti. Oke, berarti saya centang aja. Bentar, enggak 14. Oke, sampai jam 10 aja. Minggu depan siap-siap percobaan. Minggu depannya lagi mungkin. Berarti tanggal berapa ya? Siap-siap saja 17 ya. Nah, mungkin, nah iya ini juga ini ya. Galau juga ini. Kira-kira nanti umpama saya percobaan di sana atau nggak perlu ya? Atau perlu? Kira-kira perlu nggak sampai ke kita coba ke percobaan ke lab? Nanti nggak ada yang hadir. Mana? Mungkin nanti saya berikan angket ya. Ini siapa teman? Ada chatting? Uji coba yang online apakah ada Bu? Boleh saja Bu. Iya. Nah iya ini. Iya ini problem teman-teman. Augmented reality ini. Sebentar saya tak nulis. Ya perlu atau begini aja. Hanya mungkin saya takutnya nggak hadir ya teman-teman. Ya memang ada varian baru ini ya. Ya nanti kita kan masih ada pertemuan besoknya lagi kan ya. Nanti kita coba diskusikan lagi minggu depan apakah memang perlu. Kalau nggak perlu ya nggak apa-apa sih. Nanti saya coba praktekkan di rumah. Nanti kalau memang boleh ke kampus, pas boleh ke kampus gitu ya teman-teman. Nah, coba sendiri di lab itu gitu. Nggak sampai perlu. Waktunya kesubar. Iya, iya gitu sih Fahmi ya. Bisa pinjam ya, ya. Oke, minggu depan aja ya. Gak apa-apa diskusinya gitu ya. Oke, sudah saya absen teman-teman. Ya, sampai jam 10 aja, 10 atau terima kasih teman-teman. Saya izin pamit diri. Semoga awal kuliah ini kita ada suatu pembaharuan yang bisa membuat kita lebih baik
dari hari kemarin ya. Oke, terima kasih. Saya tutup perkuliahan. Ini masih banyak yang chat ya. Oke. Ya, nanti saya diskusikan lagi minggu depannya masih ada waktu. Nih, si Wingli, Kak Isvan, ya si Wingli gak ikut ya. Yuri dan Isvan. Oke. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya.